warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nisa. Kalau misalnya sekarang kalian sedang bingung gimana caranya untuk berubah dan juga mulai bangkit dari kegagalan, kalian sedang berada di tempat yang tepat. Dan hari ini aku akan berbagi sedikit dengan kalian. Kita akan belajar tentang self development. Gimana caranya kita berusaha untuk bangkit dari kegagalan, dan juga kita bisa berusaha untuk tumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Dulu aku pernah merasa kalau misal apa yang aku lakukan itu semuanya gagal, dan aku merasa bahwa apa yang aku lakukan semua itu juga sia-sia. Bahkan aku sampai di titik dimana aku putus asa. Tapi nyatanya setelah aku berusaha untuk mencoba kembali, ternyata apa yang aku lakukan kemarin-kemarin setelah apa yang aku alami kegagalan itu adalah salah satu bentuk proses aku. Dan nyatanya sekarang aku bisa bangkit lagi dan juga kembali meraih apa yang menjadi tujuan aku. Kita semua itu pernah takut untuk gagal. Kita takut untuk melangkah, kita takut untuk mencoba, dan kita juga takut kalau misal apa yang kita lakukan itu hasilnya nggak sesuai sama harapan kita. Tapi teman-teman, kalian sadar nggak kalau misal yang lebih menakutkan itu bukan dari kegagalannya, tapi yang lebih menakutkan itu adalah ketika kita memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kuat itu bukan berarti gak pernah jatuh, tapi kuat itu adalah ketika dia bangkit kembali setelah ia jatuh. Semua orang sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Contohnya Thomas Edison, dia gagal berkali-kali sebelum dia berhasil menyalakan lampu. Lalu ada J.K. Rowling yang ditolak oleh belasan atau bahkan ribuan dari penerbit sebelum Harry Potter menjadi fenomena dunia. Lalu ada Steve Jobs yang ia dipecat dari perusahaannya sendiri sebelum ia berhasil menciptakan iPhone. Nah, dari ketiga itu, mereka itu sama-sama punya kesamaan. Kesamaannya apa? Mereka sama pernah mengalami kegagalan, dan mereka itu tidak menjadikan kegagalan itu sebuah batu sandungan, tapi mereka menjadikan kegagalan itu menjadi sebuah bahan bakar mereka agar mereka itu bisa terus lanjut memperbaiki apa yang menjadi kesalahan mereka kemarin. Begitu juga Rasulullah SAW. Ketika beliau dakwah, beliau juga sama. Beliau pernah dicaci maki, pernah dihina, pernah ditolak, bahkan pernah dilempari batu di salib. Tapi beliau tidak pernah mengeluh dan bahkan menganggap kalau misal pasti di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan beliau juga yakin setiap kesulitan adalah bagian daripada jalan untuk mencapai kesuksesan. Dari kisah-kisah ini kita bisa belajar bahwasanya kita itu bisa selama kita itu mau mencoba. Semua itu nggak ada yang instan, pasti kita butuh proses untuk menuju keberhasilan. Sekarang coba deh, kira-kira apa yang bikin kalian takut? Mungkin bisa jadi yang kalian lakukan itu adalah salah satu jalan untuk menuju kesuksesan kalian. Kan apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi Allah, dan apa yang menurut kita buruk belum tentu juga buruk bagi Allah. Jadi sebenarnya kita mencoba aja, barangkali di hidup itu yang kita jalani adalah salah satu jalan yang membuat kita meraih kesuksesan tersebut. Terkadang Allah itu
membiarkan kita gagal bukan karena ingin menjatuhkan kita, tapi ingin menguatkan kita. Kalau misal kita langsung mendapatkan apa yang kita mau, kita nggak akan belajar apa-apa. Justru lewat dari kegagalan itu kita bisa berusaha untuk sabar, kita berusaha untuk lebih semangat lagi, dan ketika sudah dapat, kita akan merasakan bagaimana bahagianya ketika sudah mendapatkan kesuksesan tersebut. Lewat jatuh, Allah mengajar kita untuk berserah kepadanya, dan dari proses yang berat juga Allah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Jadi jangan langsung kecewa ketika kita langsung mengalami kegagalan. Mungkin itu bukan sebuah penolakan, tapi sebuah perlindungan. Terus juga mungkin bisa jadi itu bukan akhir, tapi awal dari kebahagiaan itu sendiri. Kalian itu gak sendiri. Semua orang itu pasti merasa lelah, merasa capek, dan merasa pengen berhenti aja. Tapi yakin deh, Allah itu gak bakalan ninggalin kalian selama apa yang kalian inginkan itu baik. Rasulullah juga pernah bersabda, apabila kamu ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kalian mau memohon pertolongan, maka mohon juga kepada Allah. Itu hadis riwayat Tirmizi. Maka kalau misal kalian gagal, jangan takut, karena ada Allah yang selalu memeluk setiap usaha yang belum berhasil. Bahkan yang harusnya kalian takuti itu bukan kegagalannya, tapi ketika kalian tuh berhenti untuk mencoba. Bahkan kalau misal kalian berhenti untuk mencoba, nah di situ adalah titik dimana kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ingat ya teman-teman, kalau gagal itu bukan berarti kalian itu lemah. Gagal itu bukan berarti kamu itu kalah, tapi gagal itu adalah tanda bahwasanya kamu pernah mencoba dan kamu berani untuk melakukan apa yang ingin kalian capai. Kalian berani mencoba, kalian berani bermimpi, dan kalian juga berani untuk percaya dengan rencana Allah. Jadi jangan sampai kalian itu takut sama yang namanya kegagalan. Karena mungkin bisa jadi lewat dari kegagalan itu Allah itu sedang menyiapkan versi yang terbaik dalam diri kamu. Gitu. Terima kasih semuanya karena sudah mendengarkan. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tell my friends